Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video antah berantah ini. Semoga nanti dari video ini dapat memberikan sedikit gambaran, insight baru buat teman-teman terkait nanti akan kita bahas. Baik, sebelumnya eh, perkenalkan, nama saya Wahid Utami, bisa dipanggil Ami, merupakan salah satu award di BSI Scholarship Batch 2 tahun 2022. Baik, selama beberapa menit ke depan, kurang lebih 2 atau 3 menit ke depan, kita akan sama-sama membahas tentang kepemimpinan tangkas. Tada! Baik, di mana kita akan mengetahui bahwa kepemimpinan tangkas ini adalah suatu hal yang wajib dan layak ataupun harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Tuh, agile leadership ini adalah model kepemimpinan yang menavigasi organisasi untuk adaptif, gesit, produktif, dan siap dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, seorang pemimpin itu harus tangkas dalam mengeksekusi suatu hal, bukan terpaku pada solusi permasalahan yang ada di depan mata, tetapi juga mempertimbangkan permasalahan yang dapat terjadi di masa depan. Jadi bukan hanya tentang, aku kesandung, misal nih, aku jatuh, tersandung. Bukan masalah tentang batunya, aku tersandung karena batunya, tapi juga tentang permasalahan yang akan datang. Misal, kalau batunya masih di situ, nanti orang lain juga tersandung dong, atau kenapa batunya di situ, atau kenapa batunya bisa nggak sih diperkecil biar kita kesandungnya nggak sakit banget atau kita nggak akan sakit karena tersandung seperti itu. Selanjutnya tentang 5 kunci dari kepemimpinan tangkas menurut ini. Baik, yang pertama adalah integritas. Nah, seorang pemimpin itu harus mempunyai prinsip dan nilai-nilai untuk menjadikan pemimpin dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, pemimpin itu harus sadar akan karakternya dan tanggung jawabnya atas perannya gitu loh. Dia nggak boleh nih plan mau ikut ini, ikut itu. Si A bilang gini dia ikut, si B bilang gini dia ikut, si A bilang gini dia goyah, si B bilang gini dia goyah gitu loh. Dia harus punya prinsip, dia harus punya pondasi bahwa apa yang dia pegang tuh insya Allah benar, seperti itu. Kunci yang kedua adalah inovasi, yaitu seorang pemimpin itu tidak selalu memberi komando dan memegang kendali, tapi dia tuh memfasilitasi munculnya pikiran pemikiran yang baru gitu loh. Jadi dia bukan hanya tentang menyuruh, tetapi dia membimbing anggotanya untuk ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah ini, bukan tentang tuh ya bersihin, seperti itu. Yang ketiga adalah urgensi atau keterdesakan selalu melekat pada pemimpin tangkas gitu loh. Kadangkala deadline-nya mepet ataupun keadaan, situasi tidak selalu memberikan sisi positif kepada kita gitu loh. Kadang tiba-tiba terdapat kondisi yang merubah timeline ataupun merubah keadaan dari suatu organisasi tersebut. Nah, seorang pemimpin itu harusnya menyebar ke semua tim, maksudnya adalah memberikan keputusan, bukan menyerahkan nih aku lempar ke kalian, tapi secara diskusi terbuka, pengambilan keputusan secara menyebar ke semua tim, seperti itu. Jadi bukan tentang dia yang berhak, aku ketuanya, aku yang ngasih, itu enggak, tapi tentang ayo kita bareng-bareng memutuskan mau seperti apa, mau dibawa kemana organisasi ini, seperti itu. Baik, kunci yang keempat adalah keakraban, adalah suatu bonding. Jadi dia tuh adalah bonding harus selalu diwujudkan oleh agile leader gitu loh. Jadi ia adalah sosok yang inklusif, merangkul siapapun untuk menstimulus tumbuhnya budaya lintas fungsi peran masing-masing tim agar tercipta kolaborasi yang optimal. Jadi seorang agile leader itu bukan tentang berat sebelah, tapi dia harus bisa mengayomi, membuat bonding atau menghubungkan misal divisi satu dengan divisi lain, ataupun merekatkan tim agar menjadi lebih solid, seperti itu. Dan yang terakhir adalah arahan, yaitu pemimpin yang tangkas selalu memberikan arahan dengan gaya komunikasi yang memberdayakan. Dia tuh menghilangkan halangan-halangan dan mendorong timnya untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan diri masing-masing, seperti itu. Tim yang akan merasa selaras dan satu semangat karena agile leader tersebut
selalu menginternalisasi nilai-nilai organisasi dalam melakukan strategi. Seperti itu. Jadi dia bukan lepas tangan, tapi dia memberikan arahan. Nah, itu 5 kunci dari kepemimpinan tangkas, yaitu yang pertama apa? Integritas. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, urgensi. Yang keempat, keakraban. Dan yang kelima adalah arahan. Dari kelima ini, kita bisa mengembangkan kelima nilai ini dengan diharapkannya terciptanya suatu kepemimpinan tangkas sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada lingkungan, organisasi, maupun diri kita pribadi. Baik, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada waktu luang dan kesempatan yang ada, mungkin akan ada video part 2 dari video ini. Baik, terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.